Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Telkom University pada video kali ini akan menjelaskan tentang kanal LTE. Materi ini disusun oleh Ilham Ahmad Munawar, Jordi Marcelino, Rafik Alfansa, Rizal Cerdas, Yogi Arianto, dan Denika Dewi. Baiklah, adapun summary dari kanalisasi 4G LTE pada video kali ini yaitu macam-macam kanal LTE, yaitu ada kanal logik, kanal transport, dan kanal fisik. Adapun analogi pada kanal LTE yaitu ada kanal logik yang memutuskan apa yang akan dikirim, kanal transport yang memutuskan bagaimana itu akan diangkut, dan kanal fisik yang bertindak sebagai jalur pengirimannya. Adapun fungsi kanal LTE yaitu untuk menghubungkan layer-layer yang terdapat pada LTE, yaitu ada layer RLC, ada layer MAC, ada physical layer, dan ada transceiver. Selanjutnya ada kanal logik yang dibagi atau dibedakan menjadi dua, yaitu kanal control dan kanal traffic. Selanjutnya ada kanal transport yang dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu ada downlink dan uplink. Selanjutnya ada kanal fisik yang dibedakan menjadi beberapa bagian yang akan kita bahas pada slide selanjutnya. Pada porsi LTE layar, ada layar pertama yaitu ada layar fisik, kemudian ada layar kedua yaitu radio link control dan medium access control, selanjutnya ada layar ketiga yaitu radio resource control. Selanjutnya ada radio resource control. Ini sebagai pembentukan, pemeliharaan dan pelepasan koneksi RLC antara UI dan Iotron. Juga sebagai manajemen QoS. Selanjutnya sebagai mobilitas fungsi setup dan juga sebagai konfigurasi, pemeliharaan dan pelepasan point-to-point radio barrier. Pada layar kedua, yaitu layar link control dan medium access control. Pada radio link control, ini berfungsi sebagai koreksi kesalahan melalui ARQ, selanjutnya sebagai deteksi dan pemulihan kesalahan protokol, juga mengirimkan PDU ke layar di atasnya. Selanjutnya, pada medium access control, ini sebagai koreksi kesalahan melalui HARQ, dan sebagai retransmisi pembentukan kembali RLC. Selanjutnya, ini merupakan bagian dari air interface dan user plane di LTE. Pada layar pertama, yaitu layar fisikal, ini berfungsi sebagai deteksi kesalahan pada saluran. Setiap kanal pada LTE berfungsi untuk menghubungkan layar-layar pada LTE, yaitu seperti pada layar kedua, yaitu radio link control yang terhubung dengan medium access control dan terhubung dengan kanal logik, dan kanal logik ini pun dibagi menjadi dua, yaitu kanal control dan kanal traffic. Sementara medium control berhubungan dengan physical layer itu menggunakan kanal transport. Selanjutnya adapun fisikal yang berhubungan dengan transceiver menggunakan kanal fisik. Pada radio link control dan medium access control dihubungkan dengan kanal logik. Kanal logik ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu salah satunya adalah PCCH, di mana PCCH ini adalah paging control channel, yaitu untuk paging ketika jaringan tidak tahu lokasi UI. Selanjutnya ada BCCH, yaitu broadcast control channel, atau kita bisa bilang ini untuk broadcast informasi sistem pengendalian. Selanjutnya ada CCCH atau command control channel,
yaitu untuk mengirimkan informasi control antara UI dan jaringan pada saat UI tidak mempunyai koneksi RRC. Selanjutnya, ada DCCH atau Dedicated Control Channel, yaitu untuk mengirimkan informasi control dari jaringan UE serta handover. Lalu, berikutnya ada DTCH atau Dedicated Traffic Channel, di mana DTCH ini untuk mengirimkan traffic data dari jaringan ke UI atau sebaliknya. Adapun MCCH atau Multicast Control Channel, yaitu untuk mengirimkan informasi control dari jaringan ke UI. Lalu berikutnya ada MTCH atau Multicast Traffic Channel yang digunakan untuk mengirimkan traffic data dari jaringan ke UI pada saat UI menerima MDMS. Selanjutnya pada medium access control dan dihubungkan dengan fisikal, ini menggunakan kanal transport, di mana di kanal transport ini ada PCH atau Pegging Channel, di mana Pegging Channel ini kanal yang di-broadcast ke seluruh area sel dan mendukung UI Discontinuous Reception atau DRX, dan PCH ini berhubungan dengan PCCH. Selanjutnya ada BCH atau Broadcast Channel, di mana broadcast channel ini berhubungan dengan BCCH, yaitu kanal yang di-broadcast ke seluruh antara area sel dan dipetakan ke BCCH. Selanjutnya ada DLSCH, yaitu Downlink Share Channel, di mana Downlink Share Channel ini yaitu untuk transfer data downlink dan mendukung dinamis serta semi-statis alokasi radial resource. DLSCH ini berhubungan dengan BCCH, CCCH, DCCH, DTCH, MCCH, MTCH. Selanjutnya ada MCH, yaitu Multicast Channel, untuk mendukung MDSFN atau Multicast Broadcast Single Frequency Network yang berhubungan dengan MCCH dan MTCH. Selanjutnya, adapun dari kanal fisikal dan terhubung dengan transceiver yang dihubungkan dengan kanal fisik ada PBCH. PBCH atau Physical Broadcast Channel merupakan kanal yang digunakan untuk membawa informasi UI yang meminta akses jaringan dan mendukung modulasi QPSK. Selanjutnya ada PDLCH, yaitu Physical Downlink Share Channel, di mana Physical Downlink Share Channel ini yaitu kanal untuk transfer data secara unicast. Selanjutnya ada PMCH, yaitu Physical Multicast Channel, di mana kanal ini untuk transmisi broadcast menggunakan Single Frequency Network. Selanjutnya ada PDCCH, yaitu Physical Downlink Control Channel, di mana PDCCH ini kanal yang menginformasikan alokasi resource PCH dan DLSCH dan mendukung modulasi QPSK 4 PSK. Selanjutnya ada PHICH, yaitu Physical HARQ Indicator Channel atau PHICH, kanal untuk melaporkan HARQ status dan membawa HARQ ACK dan NACK mendukung modulasi QPSK. Bisa dilihat ini berhubungannya seperti apa. Baiklah, ada PCH berhubungan dengan PDSCH, kemudian BCH berhubungan dengan PBCH, lalu ada DLSCH yang berhubungan dengan PDSCH, lalu ada MCH yang berhubungan dengan PMCH. Adapun uplink, bisa dilihat. Adapun uplink pada kanal logik yaitu DCCH, CCCH, DCCH, DTCH. Selanjutnya pada kanal transport ada PCH. Lalu pada kanal fisik ada PUFCH, yaitu Physical Uplink Side Channel, atau bisa disebut dengan PUFCH, yaitu kanal untuk transfer data pada arah uplink.
kemudian ada PuCCH, di mana PuCCH ini adalah Physical Uplink Control Channel, kanal untuk mengirimkan ARQ, CKI, laporan CKI, dan implementasi modulasi BPSK dan QPSK. Bisa kita lihat hubungan dari garis merah putus-putus, yaitu ada PCCH yang berhubungan dengan PCH, lalu berhubungan dengan PuCH, lalu berhubungan dengan ULSCH, kemudian PuCCH. Nah, ULSCH ini adalah Uplink Shared Channel, atau ULSCH adalah kanal untuk transfer data uplink yang digunakan oleh banyak kanal logik. Kemudian ada PRACH atau Physical Random Access Channel, yaitu kanal untuk kebutuhan random access pada kanal fisikal. Bisa kita lihat ada RACH, yaitu Random Access Channel atau RACH, kanal yang untuk kebutuhan random access. Kita bisa lihat hubungan pada garis merah-merah. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.